Shalom saudara. Kita akan membaca dari nas berikut ini. Lukas 16 ayatnya yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau kita membaca satu nas Alkitab, kita harus menangkap konteksnya. Di dalam perikop ini, khususnya ayat ke-9, Tuhan berkata bahwa kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mengapa mamon disebut tidak jujur? Sebab banyak orang merasa kalau uangnya banyak, kalau hartanya banyak, maka ia merasa aman di dunia ini. Ia tidak setakut sakit apapun dan sebagainya. Ia merasa kalau sakit pun ia bisa bayar rumah sakit terbaik, ia bisa bayar dokter, bisa beli obat yang paling mahal. Ia menggantungkan harapannya pada mamon. Tetapi sudah terbukti dari zaman ke zaman, apalagi di masa pandemi ini, mamon tidak bisa menolong. Bayangkan ketika seorang kaya, ia tergeletak sakit, lalu ia menggunakan mamonnya untuk membeli obat yang paling mahal. Ternyata dia tidak sembuh lagi. Barulah ia merasa selama ini ia tertipu oleh mamon yang tidak jujur itu. Tetapi Alkitab juga bukan anti terhadap mamon. Alkitab berkata, akar segala kejahatan ialah cinta akan mamon, bukan mamonnya. Artinya mamonnya memang netral. Itulah sebabnya nas ini berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Mengikat persahabatan dengan siapa? Tentu saja dengan Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah seluruh mamon yang ada pada kita, apapun itu, baik harta yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tangible maupun intangible, harus kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan. Ada amin ya? Di ayat ke-10 kita diperingatkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya di ayat 11 dijelaskan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau seseorang tidak bisa dipercaya, memiliki mamon banyak, tapi tidak digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan Dia, untuk menolong sesama, untuk mendidik anak dengan benar, di dalam kebenaran. Itu sama saja dengan menyembah mamon itu. Ingat, mari kita ikat persahabatan dengan Tuhan, dengan mempergunakan mamon. Marilah kita gunakan mamon yang ada, segenap hidup yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran ini boleh mencerahkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.